Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa dan juga para mahasiswa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program kita Sekolah Fikih, dan sekarang kita masuk ke level kedua dalam mata kuliah fikih puasa yang kedua. Kalau dulu di level pertama kita juga membahas fikih puasa 1. Nah, sekarang fikih puasa 2. Dulu bersama Ustadz Said Mahadir, sekarang bersama narasumber yang baru tentang fikih puasa ini, yaitu Ustadz Ali Sodikin LC. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio kita. Kita ucapkan selamat datang kepada beliau di level 2 dan selamat datang di Sekolah Fikih. Selamat datang, Ustadz. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Sekolah Fikih. Mudah-mudahan selama 8 episode ke depan kita akan selalu bersama menikmati ilmu tentang fikih puasa yang kedua. Yang kedua. Nah, para pemirsa sekalian, sebagai episode kedua pembukaannya atau sebagai episode pertama dari level kedua dalam fikih puasa 2 ini, kita akan membahas pembahasan perdananya terkait hal-hal yang membatalkan puasa. Kira-kira ada apa saja yang membatalkan puasa itu? Itu episode pertama dalam fikih puasa 2. Kita akan membahasnya. Mari kita mulai perkuliahan kita. Jadi yang membatalkan puasa itu ternyata dalam modul yang disampaikan kepada para mahasiswa itu ada 4 kondisi. Ada gitu 4 kondisi. Ya, 4 kondisi ini ada kondisi karena lupa, ada kondisi karena salah, kondisi karena sengaja, dan seterusnya. Nah, ini 4 kondisi ini seperti apa itu semuanya gitu. Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, pemirsa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada episode kali ini kita akan bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, namun sebelum kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa itu, seperti antum tadi jelaskan bahwasanya di modul yang dipakai di Sekolah Fikih ini dijelaskan ada 4 kondisi yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa tadi. Karena nanti masing-masing kondisi itu akan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda gitu ya. Maka akan kita bahas pada kesempatan kali ini kondisi-kondisi tersebut. Jadi tadi ada beberapa hal yang membatalkan puasa, tapi hukum dan konsekuensinya berbeda. Tergantung kondisinya seperti apa berbeda. Gitu ya. Ya, maka yang pertama adalah seseorang yang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi karena lupa. Itu yang pertama. Yang kedua itu seseorang yang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, bukan karena lupa, tapi karena salah. Itu yang kedua. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah seseorang yang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, bukan karena lupa, bukan karena salah, tapi dengan sengaja. Namun ada udzur syar'i, sengaja membatalkan, namun ada udzur syar'i yang bolehkan untuk itu. Kemudian yang sengaja keempat, membatalkan karena ada udzur syar'i. Yang keempat berarti sengaja melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tapi tidak ada udzur syar'i. 4 kondisi hal yang membatalkan puasa. Nah, sekarang kita mulai bahas satu persatu ya. Yang pertama, melakukan hal yang membatalkan puasa karena lupa. Nah, kalau karena lupa berarti apakah tetap batal atau tidak batal, begitu nanti konsekuensinya ya, Ustaz? Ya, jadi seseorang yang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya contohnya makan dan minum, itu atau berjima karena atau lupa, apapun, gitu ya. Maka dia memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan kondisi-kondisi yang lain. Maka tidak lantas seseorang yang makan atau minum kita hukumi dia batal puasanya, ya kita lihat dulu. Ya kenapa dia makan dan minum itu? Jangan-jangan dia di kondisi yang pertama karena lupa. Nah, kalau lupa itu ada sebuah hadis gitu yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya artinya sudah sangat kuat sekali ini dari segi sanad gitu ya, disepakati oleh 2 ulama ahli hadis terkemuka. Maka tidak ada keraguan lagi untuk menerima hadis ini. Yaitu bunyinya man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Jadi barang siapa yang lupa, kalau dia itu dalam keadaan berpuasa kemudian dia makan atau dia minum, kata Nabi falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innamallahu at'amahu wa saqah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan dia makan
dan yang memberikan dia minum. Oh, ini rizki berarti. Ya, artinya seseorang yang puasa kemudian lupa, kemudian dia makan gitu ya. Ya entah akhirnya dia makan itu dia ingat sendiri atau ada orang lain yang mengingatkan, nah maka dia tidak batal puasanya. Kalau sudah selesai makannya dan bahkan bukan hanya selesai, Ustaz, nambah sepiring 2 piring Ya, gitu. artinya mau Tapi nambah kalau sepiring, tetap 2 lupa, piring, kalau dalam kondisi lupa ya nggak sah apa-apa saja gitu ya. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah itu rezeki yang luar Jadi biasa yang jangan Allah berikan. diingatkan gitu ya. Ya jangan diingatkan, tapi kalau udah ingat ya jangan pura-pura lupa gitu ya. Atau kalau ada temannya yang tahu, oh dia kan puasa, lupa kayaknya itu, biarin aja deh ya, jangan seperti itu juga gitu ya, segera diingatkan gitu. Tapi artinya kalau kondisi itu terjadi gitu ya, pada orang yang berpuasa itu tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya gitu Ya ya. karena lupa. Karena apa namanya, Rasul mengatakan falyutimma saumahu, sempurnakan puasanya. Nah, namun yang jadi masalah itu nanti ketika dia sudah ingat tapi dilanjut lagi makannya, itu yang jadi masalah itu. Nah, berarti kalau puasanya tetap sah, ya, walaupun makannya tadi sudah sampai kenyang seperti itu ya, di jam 3 sore tiba-tiba makan, lupa gitu ya. Ini biasanya kalau hari pertama atau hari kedua, karena Dan tidak hanya jam 3 sore, seandainya dia lupanya jam 9 pagi misalkan, atau jam 12 siang, ya, lagi lapar-laparnya, ya, di jam manapun tidak ada masalah itu. Selama dia dalam kondisi lupa. Gitu. Karena dia tidak batal puasanya, berarti tidak perlu untuk mengqadha atau tidak perlu maka karena dia melakukan hal-hal itu karena lupa, maka ada beberapa hal yang terkait dengan itu. Yang pertama dia tidak berdosa gitu. Tidak berdosa, ya. Lupa gitu ya. bukan sengaja gitu. Oke. Kemudian yang kedua, puasanya tidak batal, sudah tidak dosa, tidak batal, udah makan lagi, dapat makan lagi ya, kenyang lagi gitu ya. Yang ketiga, tidak ada kewajiban buat dia untuk mengganti puasa itu di hari yang lain karena dia tidak batal. Ya, seperti orang puasa seperti pada orang yang lain gitu pada ya. umumnya seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak ada kewajiban untuk bayar kafarah. Enak sekali kondisi yang pertama itu ini. Gitu. artinya rizki yang alhamdulillah gitu ya kalau ada. Jadi lupa ternyata juga ada sisi positifnya. Sisi positifnya itu. Oke, itu yang pertama. Yang pertama, membatalkan puasa dalam kondisi lupa. Walaupun sebenarnya dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi puasanya tidak batal. Ini karena kondisinya lupa. Nah, yang kedua itu apa saja? Ya, yang kedua itu seseorang yang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu bukan karena lupa tapi karena salah. Karena salah. Nah, maksudnya karena salah itu seperti apa? Ya, jadi puasa itu kan adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari masuknya waktu fajar sampai nanti tenggelam matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Nah, seseorang yang salah itu apabila dia sudah mengira gitu, maghrib sudah datang, ternyata dia makan, berbuka, ternyata azannya masih 10 menit lagi atau 15 menit lagi itu. Mungkin karena dia menganggap sudah gelap, sudah apa, ya akhirnya dia makan. Kan sengaja. Belum waktu maghrib ya? Belum waktu maghrib. Dan dia sengaja makan? Sengaja makan. Itu namanya salah? Itu salah. Ya kan dia bukan lupa, dia sudah tahu kalau dia dalam keadaan berpuasa, namun salah dalam memperkirakan waktunya. Nah, tapi kalau pagi atau gitu ya, sebaliknya, kalau tadi kan menjelang berbuka, kalau sekarang malah dikiranya belum waktu sahur atau dikiranya belum waktu subuh gitu ya. Dia sahur, ternyata dia salah jam. Dia tutup semua pintu rumahnya dan seterusnya. Tahu-tahu pas sudah kenyang, alhamdulillah habis minum, dia buka pintu mau ke masjid, loh kok udah siang gitu ya. Atau bisa jadi dia melihat HP-nya itu atau jamnya itu masih menunjukkan jam 3 dini hari gitu, tapi ternyata dia lihat HP-nya mati gitu. Kemudian lihat HP yang lain atau jam yang lain, loh kok sudah jam 5 ternyata atau jam 6. Berarti tadi sahurnya sudah melewati waktu gitu ya. Betul, harusnya sudah puasa gitu. Harusnya sudah puasa, tapi namanya salah gitu salah memperhitungkan itu. Berarti salah itu konsekuensinya nanti dia harus mengqadha juga ya, Ustaz? Ya, jadi kalau yang salah itu maka beda hukumnya dengan yang lupa. Kalau yang salah maka dia tidak berdosa karena salah gitu. Namun puasanya menjadi namanya batal. Aja dia tidak tahu ya, tidak tahu. Ya, puasanya batal karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya puasanya tidak batal. Maka puasanya tetap batal ya? Puasanya batal. Karena bukan lupa, salah. Karena bukan lupa tapi salah itu. Dan waktu puasanya atau nanti penjelasan tentang kondisi yang kedua ini membatalkan puasa dalam kondisi salah gitu ya. Kita bahas ulang pada segmen berikutnya. Ya, insyaallah. Para pemirsa,
nantikan pembahasan kondisi membatalkan puasa karena salah ini, pembahasannya di segmen kedua. Tetap bersama Scholar Fikih.